Salam, perkenalkan nama saya Linda Jantira Mimila. Saya dari Produk Pendidikan Agama Kristen kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Materi yang saya ambil dari materi kelompok 4. Pengertian teori belajar kognitif secara umum. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Teori kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses memahami terhadap suatu objek. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih meniti beratkan proses pembangunan ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, aspek-aspek bersifat intelektual. Teori menurut para ahli. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah ahli psikologi developmental karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu, pertumbuhan kapasitas mental, memberi kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, menurut Jerome Brunet. Brunet menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan aktif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan atau konsep teori, aturan atau memahami melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Yang berikut, kelemahan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan teori belajar kognitif, yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kedua, membantu siswa memahami bahan ajar yang lebih mudah. Yang kedua, kelemahan teori belajar kognitif, yaitu teori tidak menyusul untuk semua tingkat pendidikan. Contoh kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar kognitif. Contoh, pelaksanaan pembelajaran menurut teori kognitif berikut ini adalah contoh mata pelajaran matematika. Artinya, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain, seperti konsep integral yang harus dikaitkan dengan konsep turunan. Misalnya, guru dapat menghubungkan himpunan kosong dengan buku kosong. Yang satu tidak mempunyai anggota, yang satunya lagi belum ada tulisannya. Selanjutnya, kesimpulan. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berkas. Sekian dan terima kasih dari saya.